Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami, sebuah persembahan dari Reformed Broadcasting Ministry atau RBM yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saat ini dan apapun yang sedang Anda lakukan, kami berharap bahwa Tuhan tetap menyertai Anda dan tetap memberkati Anda. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia adalah sebuah sekolah tinggi teologi yang didirikan untuk menjawab tantangan zaman serta menantang generasi ini untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh, dengan iman yang lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Jikalau Anda tertarik atau Anda adalah orang-orang yang pernah dalam hidup Anda menerima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, pemimpin gereja, ataupun konselor-konselor yang profesional, saudara silakan mengunjungi website kami di www.reformedindonesia.ac.id www.reformedindonesia.ac.id untuk menemukan informasi tentang program-program studi yang kami tawarkan, serta kuliah-kuliah yang terbuka untuk umum yang setiap orang bisa menghadirinya dan mendapatkan berkat. Nah, jikalau Anda lebih menghendaki untuk menelpon kami, berbicara dengan staf kami secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Nah, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun Anda sekalian ketika kita semua semakin bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah sampai pada pertanyaan dan jawaban yang ke-87, yang ke-87 atau yang ke-88, yang ke-88 di dalam Katekismus Heidelberg, yang berbunyi demikian: pertobatan manusia yang sungguh-sungguh terdiri atas berapa bagian? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah 2 bagian, yaitu kematian manusia yang lama dan kebangkitan manusia yang baru. Kematian manusia yang lama dan kebangkitan manusia yang baru. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jawaban ini adalah jawaban standar yang digunakan oleh orang-orang Kristen bahkan sejak zaman bapak-bapak gereja. Saudaraku yang pada intinya mengajarkan bahwa pertobatan yang sejati itu berbeda dari pertobatan yang hanya di permukaan atau asal-asalan. Mengapa? Karena pertobatan sejati itu menyentuh sampai akar dari kehidupan manusia, yaitu roh manusia itu sendiri. Dan inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Misalnya, kita membaca dalam Roma pasal 6. Dan Roma pasal 6, saudaraku, di sana di ayat yang kelima, atau saya bacakan mulai dari ayat yang keempat, demikian bunyinya. Dengan demikian, kita, orang-orang percaya, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di sini kita melihat ada kematian, ada kehidupan. Kemudian dilanjutkan oleh Paulus di ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian hal ini juga diulangi Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat. Saudaraku, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, secara konsisten Alkitab itu mengajarkan kepada kita akan dua aspek dari pertobatan yang sejati yang harus ada berdampingan, tidak bisa terpisahkan. Dan ini menandakan akan pertobatan yang sungguh-sungguh dari seorang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan juru selamat Allah yang benar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Efesus jelas sekali dikatakan bahwa orang yang bertobat, yang menerima Kristus dengan sungguh-sungguh ditandai dari kehidupan yang mempunyai dua agenda besar. Agenda yang pertama adalah menanggalkan manusia yang lama yang telah mati di dalam keberdosaannya, yang menyesatkan oleh nafsu, yang disesatkan oleh nafsunya. Tetapi saudaraku, ini baru agenda yang pertama. Agenda pertama ini tidak akan pernah berhasil jikalau tidak disertai dengan agenda yang kedua. Yang kata Paulus adalah demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau agenda pertama itu mengenai mematikan manusia yang lama, maka agenda yang kedua adalah membangun sebuah kehidupan yang baru. Dan di tengah-tengah antara kematian manusia yang lama dengan kehidupan manusia yang baru, di sini Paulus menunjukkan bahwa haruslah ada pembaharuan roh dan pikiran kita. Pembaharuan roh dan pikiran kita. Siapa yang melakukan ini? Tidak lain adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam Titus pasal yang ketiga dikatakan kita itu dilahirbarukan oleh Roh. Dan kemudian dalam Yohanes pasal yang ketiga, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, di sana Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan di ayat selanjutnya, saudaraku, dia mengatakan bahwa rohlah yang bekerja. Roh Kudus adalah agen yang melahirbarukan dan kemudian yang menolong kita di dalam ketaatan untuk mengalami perubahan pikiran. Nah, saudaraku, Roma 12 ayat yang kedua memberikan satu hal yang sama, saudaraku, mengenai dua agenda ini. Jikalau saudara melihat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, maka saudara akan membaca demikian, saudaraku. Roma 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, bagaimana kita bisa tidak lagi menyerupai dunia ini? Yaitu bermula dari pembaharuan roh dan budi kita, roh dan pikiran kita, sehingga melalui roh dan pikiran yang diperbaharui oleh Allah, yang dituntun oleh firman Tuhan, saudaraku, kita bisa mengetahui mana yang dikehendaki Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saudaraku, jadi kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang jahat, mana yang diperkenan Allah dan mana yang dibenci Allah, mana yang sempurna dan mana yang palsu. Dari mana? Dari satu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, dimulai dari kelahiran baru. Nah, kelahiran baru ini mengawali satu proses pembaharuan, pertobatan itu terjadi. Pertobatan di sini, saudaraku, bisa dalam dua macam pengertian, yaitu perubahan arah hidup dari yang tadinya memuaskan manusia, memuaskan dosa yang menyeret kita ke dalam kebinasaan, kepada Allah yang kekal, yang sempurna, yang kudus, dan yang baik. Nah, ini adalah satu perubahan arah. Kita sebut ini sebuah pertobatan. Kita sebut dalam bahasa Inggris itu conversion. Tetapi ada juga kata pertobatan yang lain ya dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia, yaitu repentance. Sebenarnya repentance ini lebih menunjukkan kepada satu perasaan penyesalan, satu perasaan yang sedih, satu perasaan yang mengalami nestapa, ngilu luar biasa. Karena apa? Karena dia sudah berdosa, dia sekarang sadar. Ya, seseorang yang bertobat, seorang yang repent ini adalah orang yang betul-betul menyesali dosa-dosanya. Tapi semuanya itu dimulai dari mana? Sekali lagi, dimulai dari pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kepada kita hati dan roh yang baru. Roh yang baru ini maksudnya seperti apa? Itu roh yang mengasihi, yang Tuhan kasihi, serta mengasihi Tuhan, dan roh yang membenci segala sesuatu yang Tuhan benci. Nah, saudaraku, kalau mengenai hal yang pertama, agenda pertama, menanggalkan manusia lama, wah itu secara kasat mata mungkin saudaraku sangat mudah dipalsukan. Ada orang-orang yang mengalami perubahan dahsyat drastis dalam hidupnya. Tetapi apakah itu otomatis dikatakan bahwa seseorang itu bertobat di dalam Allah yang benar? Tidak selalu, saudaraku. Ya, tidak selalu. Mengapa? Karena pertobatan yang sungguh-sungguh bukan hanya ditandai dari seseorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang besar, yang jahat, saudaraku. Seperti kata Johann Arndt. Johann Arndt adalah seorang teolog Lutheran di abad 16, saudaraku, di abad 16, ya, abad 15 akhir dan abad 16. Saudaraku, Johann Arndt ini adalah penerus dari Luther. Dia generasi kedua dari Lutheran, mungkin setelah Philip Melanchthon. Di sana dia berkata, saudaraku, bahwa pertobatan yang sejati tidak hanya ditandai dari seseorang meninggalkan dosa-dosa yang besar. Tetapi terlebih lagi haruslah ditandai oleh kesukacitaan, kesenangan, dan kecintaan akan Tuhan dan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Nah, di sini saudaraku adalah sebuah representasi, sebuah formulasi dari pelajaran firman Tuhan yang kita baca baik di Roma pasal 6 maupun Efesus pasal yang keempat. Itu bahwa pertobatan manusia yang sungguh-sungguh itu terdiri dari dua bagian, yaitu kematian manusia yang lama dan kebangkitan manusia yang baru. Nah, saudaraku, maka nomor 89, pertanyaan dan jawaban 89 di dalam Katekismus Heidelberg melanjutkannya demikian. Lalu apa itu kematian manusia yang lama?
Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah sungguh-sungguh menyesali bahwa kita telah menimbulkan murka Allah karena dosa kita dan semakin membenci dan menjauhi dosa itu. Nah, saudaraku, inilah kematian terhadap manusia yang lama sejati, yaitu satu perubahan affection, satu perubahan afeksi dalam diri kita, satu perubahan perasaan, serta kecenderungan kehendak kita. Dari yang tadinya menyukai dosa, tapi sekarang menjadi membenci dosa. Dari tadinya tidak peduli akan perasaan dan isi hati Allah, namun orang yang bertobat sungguh-sungguh sekarang mengetahui isi hati Allah. Bahwa kalau misalnya saya itu berbuat dosa, Allah itu sedih. Dan saya tidak mau Allah sedih karena dosa-dosa saya. Maka orang ini akan menjauhi dosa itu dan sungguh-sungguh menyesal. Nah, saudaraku, ini berbeda dengan orang yang bertobat itu secara temporary, yaitu hanya sementara. Misalnya, saudaraku ya, kita melihat di jalan raya, ya, orang-orang khususnya mereka yang mengendarai motor yang sering kita lihat ya, sekalipun yang mengendarai mobil itu juga banyak melakukannya. Mereka tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Katakanlah ada seseorang yang melihat lampu merah itu, tetapi karena dia lihat kiri kanan itu kosong, dia langsung melanjutkan perjalanannya sampai di seberang, saudaraku. Ternyata ada seorang polisi yang menghentikan dia. Dan kemudian sang polisi bertanya, apakah kamu tahu apa yang kamu sudah lakukan, pelanggaran yang kamu sudah lakukan? Dan kemudian orang ini berkata, iya Pak, maaf Pak, saya sudah melanggar. Nah, kemudian sang polisi bertanya, loh, kamu sudah tahu itu lampu merah, mengapa kamu berjalan terus? Bukankah kamu harus berhenti? Iya Pak, betul Pak, saya harus berhenti. Semestinya kalau saya melihat Bapak, saya pasti berhenti. Nah, saudaraku, satu-satunya kesalahan saya adalah saya tidak melihat Bapak. Nah, saudaraku, orang ini mungkin untuk kedua, ketiga kalinya, ya, selanjutnya ketika dia lewat jalan yang sama, mungkin dia akan berhenti mematuhi peraturan lalu lintas. Tetapi berikutnya lagi akan muncul keinginan yang sama untuk melanggar. Karena apa? Pertobatannya bukan pertobatan yang sungguh. Dia tidak mau melanggar karena dia takut ketangkap. Bukan karena dia sadar pelanggaran yang dia lakukan itu sesuatu yang berbahaya, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, saudaraku, disinilah letak perbedaan antara pertobatan sementara yang tidak sungguh-sungguh dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa orang yang bertobat sungguh-sungguh akan muncul dalam hatinya itu adalah sikap yang rohani, sikap yang memperhatikan isi hati Allah, sikap yang sejalan dengan perasaan Allah. Jikalau Allah membenci dosa, maka orang ini akan memiliki perasaan membenci dosa itu. Saya tahu, saudaraku, bahwa hal ini terjadi dalam proses. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kadang-kadang kita masih jatuh ke dalam dosa yang lama. Namun, saudaraku, perbedaan antara orang yang betul-betul bertobat dengan orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, ketika dia jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu bahwa di dalam diri orang yang sungguh-sungguh bertobat, di sana ada Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan dia dan terus-menerus, saudaraku, memberikan inisiatif untuk bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh. Tetapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, di dalam dirinya itu belum ada Roh Kudus. Maka kalaupun dia bertobat itu hanya secara rasional. Iya ya, kenapa saya melakukan ini dan itu? Mengapa saya tidak bisa menjadi orang yang lebih baik? Mengapa saya jatuh tempat ini? Saya harus melakukan dengan strategi yang lebih baik. Hanya sebatas itu, tetapi tidak ada perasaan menyesal. Tidak ada suara Roh Kudus dalam dirinya yang menuntun dia. Nah, saudaraku, ini perbedaan besar, sekalipun tidak terlihat dari luar. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita menjalani pertobatan yang sejati. Bersama dengan kami,
Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta Selatan. Tuhan memberkati.